Ngaya menjadi sebuah tradisi Krama Bali saat menggelar upacara yatnya. Semangat gotong royong ini telah mengilhami sekitar 800 kepala keluarga yang tergabung dalam paguyuban Dharma Yatnya kerjasama dengan Asram Ratu Bagus Karangasem beserta Krama Desa Pekraman Muncan melakukan upacara ngaben masal bertempat di Desa Muncan Selat, Karangasem 7 Desember 2008. Ngaben masal ini pun kini menjadi sebuah tren Krama Bali yang kaya manfaat tetapi tidak mengurangi makna mengembalikan hutang kepada leluhur didasari konsep Fitra Rene. Dengan meriatnya kita sejahtera, bebas dari suatu penyakit, dan kita melahirkan suputra, putra-putra yang cerdas. Sebab tidak bisa manusia hidup tanpa yatnya. Segala kebaikan, segala kebenaran yang kita lakukan tanpa pemrih itu adalah yatnya. Diawali ngeruak karang, mereka tebing ngaya mempersiapkan sarana upakara atiwo-tiwo. Upacara sejenis ini sudah 2 kali diadakan, yakni tahun 2007 diikuti 363 sawo dan tahun 2008 peserta ngaben masal sejumlah 16 sawo atiwo-tiwo, 60 sawo ngeroras, dan 40 orang metata. Upacara ngaben masal bernilai positif dan model ngaben seperti ini perlu terus ditradisikan karena selain meminimalkan anggaran dana, juga memperkuat ikatan kebersamaan yang dikemas dalam tradisi ngaya. Dengan pengaben masal ini, kita betul-betul dibikin bagaimana toleransi kita tinggi, kerjasama yang baik, gotong royong itu akan menurunkan kekuatan spiritual. Jadi keikhlasan inilah menurunkan kekuatan alam semesta, bukan ragu-ragu lagi. Dan segi positifnya kalau kita ngaben masal ini dari segi dana kita jauh lebih sedikit daripada ngaben sendiri, tapi tidak mengurangi arti. Jadi inilah agama Hindu yang sangat supel dan fleksibel. Jadi kalau ada orang membilang agama Hindu sulit, itu salah besar. Karena agama Hindu mengajarkan dengan cara apapun kamu memujaku akan sampai kepadaku. Inilah sangat simpelnya agama. Upacara ngaben masal menjadi agenda tetap yang dilakukan Desa Pekraman Muncan Selat, Karangasem minimal 1 tahun dan paling lambat 10 tahun. Melalui ngaben masal, orang yang berpenghasilan cukup merasa terbantu karena pengeluaran dana dan sarana upakara ditanggung bersama-sama. Pemekasnya ngemagiang yadnya puniki sangkaning tulus lascarya dalam rasa puniki rikala ngemagiang yadnya puniki yang wenten mina peson-peson utawi peralatan-peralatan sane jaga keperluan indek yadnya puniki wantah sinamian puniki sangkaning peson-peson kuantan dengan peson-peson puniki nenten je sinamian padah yang peralatan puniki hampir sinamian puniki nenten wenten keni papahan yang upami wenten medue tiang yang satu padane medue tiang yang dase papalan adalah puniki konten sane mau utama pisan ini nenten bersedayang ke made alat-alat puniki wenten atur minap sane siosan wenten kelunga kelapa jaga tuan. Upacara terasa unik karena pesertanya lintas desa Pekraman dan lintas benua. Karena 9 sawo berasal dari mancanegara seperti Turki, Israel, Jerman, Inggris, Belgia, dan Prancis. Upacara ini menjadi unik karena diikuti oleh 9 orang asing. Di samping juga di Bali sendiri ada beberapa desa, kecamatan lain, desa lain seperti Sidemen dan Umesari juga ada dari Tabanan. Kalau yang dari Eropa ada dari Inggris, Jerman, Prancis, bahkan Turki, Belgia, Israel juga ada, itu 9 orang. Karena di sini mereka
pelatihan meditasi segala, mereka bisa berkomunikasi dengan roh. Ternyata roh-roh orang tua mereka, suami mereka minta diupacarakan seperti di Bali, dan mereka sangat-sangat bahagia, jadi sangat antusias. Mungkin ke depan karena beliau punya ribuan murid di Eropa, mungkin akan semakin banyak orang-orang Eropa yang akan mengikuti upacara fitriyatnya semacam ini di ashram. Dan tempat ini luar biasa, karena orb dalam bahasa Inggris itu cahaya-cahaya api, bulatan-bulatan itu muncul di sini setiap saat kemana beliau pergi. Jadi itu sebenarnya beruntung sekali orang yang diupacarakan di sini, karena rohnya sudah dijemput oleh para dewa, itu sudah suci sekali lingkungannya di sini. Ini yang tidak pernah saya baca dalam referensi yang lain, tidak kita jumpai di buku-buku, tapi kita temukan di sini, luar biasa. Saat ini hari yang paling bersejarah. Inilah saat yang paling istimewa, karena saat itu mereka bakal melaksanakan upacara fitriyatnya bertajuk upacara Atiwo-tiwo Ngaben mengukur nata tis lan ngelingi hang dewiya. Adapun latar belakang upacara fitriyatnya ini adalah untuk pertama sedapat mungkin dengan subsidi silang membantu yang tidak mampu, dan yang mampu lebih banyak punya uang, lebih banyak dia keluar uang, sedangkan yang tidak mampu, sehingga menjelang Pancawalikrama nanti bisa tuntas semua. Kita berharap setiap 5 tahun sekali upacara semacam ini bisa kita lakukan. Itu latar belakang pertama. Yang kedua, rangkaian upacara ini, upacara Ngaben tanggal 14 minggu yang lalu, sekarang udah diukir ya, besok itu adalah upacara memukur. Kami memang memakai istilah memukur karena dalam teks lebih tepat kata memukur dibandingkan nyekah, karena sekah itu untuk orang Ngaben umumnya begitu, apalagi ngerolas. Selanjutnya tujuannya adalah tentunya membebaskan roh leluhur dan sentana yang ditinggalkan supaya mendapatkan waranugraha, kesejahteraan dan sebagainya. Upacara ini diawali dengan melaspas genap piatnyan yang berlangsung tanggal 30 Desember 2008. Melaspas merupakan prosesi sakralisasi terhadap tempat berlangsungnya upacara yatnya dari segala kotoran duniawi. Melalui upacara melaspas, areal upacara beserta sarana upakara dan komponennya disucikan dan diberi jiwa atau pengurip-urip, sehingga sarana upakara tersebut dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Tanggal 11 Januari 2009, mereka melakukan upacara ngingsirang Ide Betara Seri Nyinggahang lan Ngulapin. Upacara ini bertujuan sebagai wujud permakluman kepada Ide Betara akan berlangsungnya upacara fitriyatnya. Melalui upacara Ngulapin, simbolis perwujudan mendiang diharapkan berada di dunia dengan menggunakan adegan selaku simbolis atma mendiang serta pengawak berfungsi sebagai badan kasar mendiang. Tanggal 14 Januari 2009, mereka melaksanakan upacara Atiwo-tiwo atau Ngaben. Mereka menjalani proses pembakaran sawo, suatu kesempatan paling berharga untuk menunjukkan bakti mereka kepada orang tua atau leluhur. Mereka mewujudkan prosesi ritual ini untuk membebaskan sang atma mendiang dari ikatan duniawi. Tujuannya meningkatkan kesucian sang atma sehingga mendapat tempat yang layak di alam Pitraloka. Kini saatnya mereka melaksanakan upacara mengukur. Upacara ini adalah kelanjutan dari upacara Atiwo-tiwo atau Ngaben dan tergolong upacara Atma Wedana karena yang diupacarai adalah roh atau sang atma mendiang. Sang Pitara atau atma mendiang bersifat kekal, tidak terbakar api, dan tidak dapat dihancurkan oleh senjata jenis apapun. Jika manusia meninggal dunia, jasmani atau badan kasar akan lebur dan menyatu kembali dengan unsur panca mahabuta di Puana Agung. Namun sang atma mendiang
akan tetap hidup di alam Pitraloka. Di Mercepade atau dunia ini, tempat berstananya Atma Mendiang disimbolkan dengan bukur. Menurut Lontar Aji Kembang dan buku Negara Kertagama, bukur merupakan tempat pekoleman atau rumah spiritual Sang Pitara atau Sang Hyang Atma. Oleh karena itu, upacara ini disebut dengan nama upacara memukur. Atma Mendiang dapat diupacarai kembali ke tingkatan yang lebih tinggi jika para pertisentana telah siap lahir batin melaksanakan upacara ini. Selanjutnya mereka melaksanakan upacara Nunas Lingga, Tirta Ngangkit, Nunas Daun Bingin, Mendak Lingga, dan Tirta. Upacara Nunas Daun Bingin berlangsung tanggal 17 Januari 2009. Prosesi ritual Nunas Daun Bingin atau memetik daun beringin diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu peristiwa yang sangat menarik disaksikan. Oleh umat Hindu, daun beringin diyakini memiliki bobot istimewa karena daya lekatnya mampu meningkatkan intensitas sifat dan kadar kekuatan benda yang dilekatinya. Daun beringin merupakan simbol pohon suci di sorga atau alam Pitraloka yang dapat memenuhi keinginan Atma Mendiang mencapai tingkat kesucian. Daun beringin berfungsi sebagai wadah penyangga masuknya sukma sarira Mendiang. Daun beringin adalah bahan pokok dalam pembuatan seka atau puspalingga. Di dalam daun beringin ini melekat unsur-unsur badan halus beserta karma pala Mendiang semasih hidup. Nantinya daun beringin ini dirangkai dengan bunga ratna putih beserta sarana lainnya, lengkap dengan kerangka yang terbuat dari buluh kuning setinggi kira-kira 2 jengkal sebagai tempat Pitra Mendiang bertata di dalamnya. Selanjutnya daun beringin beserta sarana lainnya diletakkan di areal balai puyatnya untuk dibentuk menjadi perlambang selaku diri Mendiang yang disebut dengan puspalingga atau seka. Sang Pitara yang sudah melalui proses pengabenan atiwa-tiwa atau sawwedana dipendak agar berstana di puspalingga atau seka. Kini saatnya mereka melaksanakan upacara ngajum puspalingga atau seka. Upacara ngajum berlangsung tanggal 18 Januari 2009. Upacara ngajum beserta pangut petihan bertujuan meningkatkan status Pitra Mendiang dari alam Pitraloka menuju Dewa Loka. Upacara ini merupakan bentuk permohonan mereka kepada Sang Siwo Atma yang sudah menjadi Sang Pitara agar berstana di puspalingga yang sudah dibuat. Lingga sebagai perlambang purusa, sedangkan puspa merupakan simbolis pedang. Melalui doa-doa suci bernada pujian, diharapkan Sang Pitara bangkit nilai kesuciannya untuk berstana di puspalingga. Doa pujian itu sebenarnya sarana yang mengantarkan Sang Pitara mencapai alam Dewa Loka. Rasa terima kasih mereka juga diwujudkan dengan mempersembahkan seluruh isi dunia. Tumbuh-tumbuhan dan binatang sebagai unsur alam semesta berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang jagat. Terlebih dahulu, binatang yang dijadikan sarana upakara disucikan dalam suatu prosesi ritual yang disebut Ngopopade. Dalam konsep